Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli syukur, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya bisa meneladani akhlak ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus bertekad meneruskan dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, ada pertanyaan dari pemirsa video kami. Bolehkah menghadiri pesta pernikahan yang diadakan di gereja? Saudara-saudaraku semuanya, untuk sesama muslim, ketika kita diundang dalam rangka pesta pernikahan, hukumnya wajib datang. Tapi wajib datang pun dengan syarat di situ tidak ada namanya kemaksiatan. Biasanya di situ tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan. Ada musik-musik yang maksiat, misalnya musik-musik yang oleh ulama dikatakan haram. Ini juga haram kita datang. Di situ banyak wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Itu haram kita datang. Kita boleh datang kecuali kalau bisa merubah. Ini kepada sesama muslim. Bagaimana kalau kita diundang dalam pernikahan ke gereja? Biasanya yang nikah di gereja adalah orang yang kafir, bukan orang muslim. Bagaimana? Maka dalam hal ini para ulama pun membahas. Ketika di gereja itu ada simbol-simbol kekafiran, ada simbol-simbol salib, ada patung-patung, maka hukumnya kita haram datang ke situ. Kecuali ada niat kita untuk berdakwah, ada harapan mereka itu mendapatkan hidayah dengan kedatangan kita. Tapi kalau memang tidak, hanya sekedar datang saja, maka alangkah bagusnya kita tidak datang ke pernikahan tersebut. Saya termasuk orang yang sering diundang ke tempat pernikahan, tapi ketika ada penyanyi tidak menutup auratnya, musiknya luar biasa, maka di situ saya tidak jadi masuk, tapi pulang, karena itu adalah kemaksiatan. Saya tidak mau hadir dalam majelis kemaksiatan. Bagaimana kalau saya ketika hadir kemudian nonton orang yang berjoget, nonton wanita yang tidak menutup aurat, bernyanyi berjingkrak-jingkrak, lalu Allah mencabut nyawa saya? Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, Islam itu menyuruh kita hidup rukun dengan sesama. Bahkan dengan orang kafir pun kita disuruh untuk hidup rukun. Kalau ada keperluan, orang kafir butuh bantuan kita, kita bantu. Ini memang etika seperti itu. Tetapi kalau kita kedatangan kita dalam rangka untuk kemaksiatan, ini masalah. Di situ simbol-simbol gereja, simbol-simbol patung, salib disebarkan di pesta itu, maka hukumnya jelas kita haram untuk datang. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, bahwasanya hidup kita ini bermasyarakat, saling membutuhkan. Dan kita dengan sesama disuruh untuk rukun. Kita pun nggak boleh mengganggu orang kafir. Tetapi dalam masalah akidah kita jangan. Ini kan kadang-kadang ada yang toleransi kebablasan. Ikut ibadah di gereja, Natalan diikutin. Bahkan Natalan ada acara sholawatan. Ini kan toleransi yang kebablasan. Rukun dengan sesama. Kita menghormati ada orang kafir dalam ibadah,
kita tidak mengganggu mereka dalam ibadah, sudah cukup. Kita nggak perlu dengan hadir ke tempat gerejanya, nggak perlu dengan sholawatan di situ. Bahkan ada yang sholawat badar segala di gereja untuk menghibur mereka, untuk menyokong perayaan mereka. Ini hal yang haram, tentunya jangan kita lakukan. Saudara-saudaraku semuanya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Itu merupakan suatu kepastian. Maka tetap kita menjaga persatuan bangsa, menjaga persatuan di masyarakat dengan sesama muslim, dengan orang-orang yang bukan muslim pun kita harus menjaga persatuan, hidup rukun. Tapi dalam masalah akidah, kita jangan sampai kebablasan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, yang dimana toleransi sudah kebablasan. Kadang-kadang yang lucunya, ibadah Natal di gereja didukung, tetapi pengajian dibubarkan. Inna'udzubillah. Dan mudah-mudahan ini nggak terjadi di Indonesia. Kalau terjadi mungkin di luar negeri. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah tersebut. Mudah-mudahan kalau toh ada masyarakat yang melakukan tersebut, mudah-mudahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada akidah yang kita jaga. Ada anak cucu kita yang mencontoh tingkah laku kita. Bagaimana kalau anak cucu kita melihat kita mendukung acara di gereja tapi membubarkan pengajian? Ini adalah hal yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Tentunya bagi akidah generasi setelah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita dari fitnah akhir zaman, dari fitnah-fitnah yang merusak akidah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.